Hai semuanya, apa kabar? Saya Imadini Karmanata dari kelas 2A TRPL. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai user interface atau UI dan user experience atau UX. Langsung saja kita ke materinya. Check it out. Istilah desain UI atau UX sendiri saat ini sudah cukup sering didengar di kalangan para desainer. Di dalam pengembangan aplikasi berbasis desktop, website, maupun mobile, saat ini sudah barang tentu sangat membutuhkan yang namanya user interface atau user experience. Sebelum mendalami lebih jauh apa itu UA dan UX, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan itu dan tujuan dari UX dan UI tersebut. Langsung saja kita bahas. Yang pertama, apa itu UI atau UX? User interface atau UI adalah sebuah cara atau hal apapun yang dapat berinteraksi dengan pengguna untuk menggunakan produk atau layanan digital. UI merupakan bagian visual dari sebuah website ataupun aplikasi yang dapat berupa text box, radio button, drop-down list, dan komponen lain yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data ke dalam sistem perusahaan. Dalam teknologi informasi, desain UI mengacu pada desain antarmuka, pengguna atau perangkat lunak, situs web atau aplikasi. Penggunaan UI dengan maksud untuk memfasilitasi kegunaan dan untuk meningkatkan user experience. Dalam desain website, user interface yang sangat penting karena dapat mengubah pengunjung potensial menjadi pembeli karena memfasilitasi interaksi antara pengguna dan situs web atau aplikasi web kalian. Interface adalah sebuah titik di mana pengguna dapat berinteraksi dengan website yang mereka gunakan. Desain UI yang baik menghadirkan perpaduan sempurna antara desain visual, desain interaksi, dan arsitektur informasional. Yang pertama, desain visual adalah cara meningkatkan nilai ornamen sebuah website dengan mengimplementasikan elemen-elemen secara strategis seperti form, warna, dan gambar. Desain visual berfungsi untuk membuat halaman menjadi lebih elegan tanpa harus mengurangi fungsi atau komponen yang ada. Kemudian desain interaktif adalah sebuah cara untuk melihat bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan teknologi dan menerapkan hasil menganalisa interaksi ke pengguna dalam desain web. Selain itu, desain interaktif berfungsi untuk menemukan cara-cara baru di mana sistem berinteraksi dan merespon pengguna. Selanjutnya, arsitektur informasi adalah perancangan desain untuk membantu pengguna menemukan informasi mengenai kebutuhan mereka. Dalam hal ini melibatkan pelabelan, penataan, dan pengorganisasian konten web dengan cara yang membuatnya mudah diakses dan berkelanjutan. Selanjutnya, apa itu user experience? User experience atau UX adalah cara atau pengalaman seseorang dalam merasakan sesuatu, seperti sebuah produk, sistem, atau jasa. Desain UX sendiri merupakan sebuah proses untuk menciptakan produk yang memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Sebagai contoh, sebuah ponsel dengan layar yang cukup besar lebih disukai. Dengan begitu, maka desainer UX harus berpikir bagaimana cara terbaik menempatkan suatu tombol. Jika layarnya cukup besar, tombol di sudut kiri atau atas akan membuat pengguna lebih sulit untuk mencapai tombol itu dengan satu tangan. Maka dari itu,
Penempatan yang paling optimal untuk tombol ini adalah sudut kiri bawah, di mana pengguna dapat dengan mudah mengetuk tombol dengan ibu jari mereka. Hal ini termasuk dalam proses memperoleh dan mengintegrasikan produk, termasuk aspek branding, desain, kegunaan, dan fungsi. Desain UX berfungsi untuk meningkatkan kepuasan pengguna melalui interaksi antara pengguna dan produk. Kemudian, materi selanjutnya adalah mengapa desain UX atau UI itu penting. Penggunaan teknologi saat ini terus mengalami peningkatan, sehingga perlu adanya penyesuaian dari tim developer untuk selalu membuat perubahan dari sisi tampilan agar lebih responsif, serta mendukung tampilan dalam mobile. Selain itu, UI dan UX sangat berpengaruh dalam proses pengembangan aplikasi. Terdapat beberapa aspek penting mengapa UI dan UX mempunyai pengaruh besar bagi penggunaan aplikasi. Aspek yang pertama adalah dari segi penggunaan atau usability. Ketika pengguna mulai memakai dan berinteraksi dengan salah satu aplikasi mobile, hal yang pertama dilakukan tentu saja memilih aplikasi sesuai dengan kebutuhan yang user inginkan. Kemudian, user dapat masuk ke aplikasi tersebut dan mulai untuk mencoba setiap fitur yang ada. Sebagian besar pengguna lebih memilih aplikasi dengan performa dan penggunaan yang mudah dan tidak membingungkan. Kemudian, aspek yang kedua adalah dari segi tampilan visual. Tampilan atau interface sangatlah penting untuk menaikkan minat dan dalam mengakses aplikasi tersebut. Dengan menggunakan UI dan UX, maka Anda dapat mengatur dan memodifikasi tampilan dan setiap elemen agar lebih menarik dan meningkatkan minat pengguna untuk mengakses aplikasi. Oleh karena itu, peran dari user experience sangatlah penting untuk menunjang visual yang bagus dan tepat sasaran. Aspek yang ketiga adalah konsisten pada desainnya. Desain merupakan faktor utama dalam memikat pengguna. Konsisten di sini mencakup dalam pembuatan desain layout, penggunaan font, warna, serta user experience yang disesuaikan dengan behavior dari pengguna. Selanjutnya, kapan sih munculnya istilah UA dan UX? Pada dasarnya, interaksi antara komputer dengan manusia merupakan interaksi timbal balik yang mempunyai tujuan mempermudah manusia mengoperasikan komputer. Timbal baliknya tersebut merupakan output dari sistem komputer tersebut. Hubungan timbal balik ini terjadi karena user atau manusia melakukan perintah atau input, lalu komputer memprosesnya dengan memberikan suatu feedback berupa hasil atau output dari perintah tersebut. Kajian sistem IMK berhubungan dengan desain, implementasi serta evaluasi sistem komputer sehingga memudahkan manusia dalam penggunaannya atau interaksi manusia komputer. Pengaplikasian dari IMK sangatlah banyak sekali jenisnya. Salah satu aplikasi yang berhubungan sistem IMK yaitu perancangan situs atau website. Pada kasus perancangan website ini, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti bagaimana membuat desain antar muka atau interface yang menarik, bagaimana membuat agar website tersebut menjadi nyaman dan interaksinya, serta bagaimana website tersebut mudah untuk digunakan. Maka dari permasalahan tersebut, muncullah sebuah ide baru yaitu untuk menciptakan sebuah tampilan yang menarik dan membuat nyaman pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Maka dari itu muncullah sebuah sebutan UI dan UX yang muncul dari hubungan timbal balik dari sebuah interaksi manusia dengan komputer atau bisa juga muncul karena pengaplikasian dari IMK tersebut.
serta dapat juga akibat munculnya sebuah pertimbangan yang ingin membuat sebuah desain terlihat nyaman dan menarik supaya mudah untuk digunakan oleh user. Selanjutnya, siapakah sih seorang UA dan UX designer itu? Pada umumnya, UA dan UX designer adalah seorang yang mampu untuk menciptakan desain interface atau antarmuka guna meningkatkan pengalaman pengguna baik untuk aplikasi berbasis web atau mobile. Namun secara terpisah, UI dan UX memiliki perbedaan pekerjaan. UI designer lebih berfokus kepada seni, visual design, branding, layout, atau tata letak dari aplikasi. Tujuan utama dari UI designer adalah untuk mendesain aplikasi agar terlihat seragam, menarik bagi para user, baik dari segi warna, huruf, gambar, dan sebagainya. Sehingga tampilan sebuah website atau aplikasi menjadi lebih baik dan bagus sesuai dengan kebutuhan user. Sementara itu, UX designer lebih banyak bertanggung jawab terhadap riset tentang user. Mereka menggali kebutuhan, karakter, serta kebiasaan user terhadap sesuatu. Kemudian menerapkan hasil riset tersebut menjadi sebuah ide desain dalam web atau aplikasi. UX designer memiliki fungsi yang agak rumit dibandingkan UI designer. Namun, peran UX designer inilah yang menjadi kunci apakah suatu desain web atau aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan user dan secara efektif dan efisien dapat digunakan oleh user dengan baik. Desain UX merupakan dasar yang skematik, menjadikan solusi untuk menjawab kebutuhan desain dari suatu website atau aplikasi. Sama seperti orang arsitek dalam membuat suatu blueprint untuk sebuah bangunan dengan detail gambar semua dinding dan pipa dan banyak elemen lainnya. Maka begitulah seorang UX designer, menggambar skema untuk situs web yang mencakup semua elemen dari menu hingga tombol terakhir di bawah. Tujuan UX adalah untuk menciptakan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Misalnya saja untuk memastikan bahwa user yang masuk adalah pada website fashion online untuk melihat sepasang sepatu dengan flow yang sederhana, mungkin sehingga pembeli merasa nyaman dan akhirnya melakukan pembelian. Tugas apa yang dilakukan UI dan UX designer secara spesifik? Secara spesifik, antara UI designer dan UX designer harus berkolaborasi dengan manajemen produk dan teknis untuk mendefinisikan dan menerapkan solusi inovatif dari suatu produk, tampilan visual, dan pengalaman user. Jika kebutuhan perusahaan terhadap produk yang diinginkan dihasilkan adalah sesuai dengan kebutuhan pasar mereka, maka UI designer dan UX designer menjadi garda terdepan untuk mendesain aplikasi tersebut. Seorang UI dan UX designer juga harus mampu melaksanakan semua tahap desain visual dari konsep awal hingga akhir, sehingga tim development nantinya dengan mudah mengembangkan aplikasi secara teknis. Selain itu, UI dan UX designer juga berperan untuk memberikan konsep ide asli bahwa kesederhanaan dan keramahan bagi pengguna atau user-friendly design. Oleh karena itu, UX designer harus benar-benar memahami kebutuhan user, dan UI designer harus mampu menuangkannya dalam bentuk desain UI. Secara spesifik pula, UI dan UX designer harus mampu membuat wireframe, storyboard, mock-up, prototype, application flow, dan sitemap untuk berkomunikasi secara efektif dengan tim lainnya, sehingga dengan mudah mempresentasikan kebutuhan user
apakah sudah relevan atau belum melalui ide desain yang akan dibuat. Kemudian kita masuk kepada bagaimana UI dan UX yang baik itu. Setelah tahu pentingnya UI dan UX bagi sebuah produk, tentu kita tidak ingin asal dalam mendesain sebuah produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kriteria UI dan UX yang baik. Yang pertama adalah user interface yang baik. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten desainer dapat membantu pengguna untuk mengerti pola website atau aplikasi Anda. Dengan begitu, pengguna akan lebih mudah menggunakan produk Anda. Mereka juga dapat lebih familiar dengan produk-produk Anda karena desain yang konsisten. Kemudian, responsive. Tampilan sebuah produk yang baik harus fleksibel di segala perangkat. Hal itu agar pengguna bisa melihat tampilan website atau aplikasi dengan baik di perangkat desktop maupun mobile. Dengan begitu, pengguna bisa tetap mengakses website atau produk Anda di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya adalah jelas dan ringkas. Tampilan sebuah produk Anda harus terlihat jelas dan ringkas agar pengguna dapat memahami informasi produk Anda. Kemudian, intuitif. Desain yang intuitif secara sederhana artinya mudah dimengerti secara natural. Pengunjung dapat dengan mudah memahami flow website Anda tanpa perlu membutuhkan sebuah manual book. Kemudian, kontras warna yang baik. Pemilihan warna dalam desain interface sangatlah penting. Kontras warna yang baik akan memudahkan pengguna membaca dan memahami informasi. Kemudian, informasi terstruktur. Desain UI yang baik dan tidak hanya harus indah, namun juga mudah untuk digunakan. Dengan menampilkan informasi yang terstruktur, informasi akan lebih mudah dipahami oleh pengguna. Tidak hanya asal meletakkan gambar, ikon maupun tulisan. Desain seperti ini akan membantu pengguna untuk bisa lebih fokus dan cepat menyelesaikan kebutuhannya. Selanjutnya kita masuk ke user experience yang baik. Yang pertama adalah mudah digunakan atau usability. Mudah digunakan artinya pengguna bisa menggunakan fitur-fitur aplikasi atau website tanpa membutuhkan effort atau upaya yang berlebih. Kemudian, memiliki nilai atau valuable. Menilai atau memiliki nilai berarti fitur-fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jika produk tidak dibutuhkan oleh pengguna, produk tersebut belum dikatakan mempunyai nilai yang berharga meski produk tersebut mudah digunakan. Selanjutnya, mudah untuk didapatkan atau adoptability. Sebuah produk yang bernilai seharusnya mudah untuk didapatkan, mudah dibeli, dan mudah diunduh. Sehingga pengguna bisa dengan mudah untuk memulai menggunakan produk tersebut. Kemudian, kesukaan atau desirable. Istilah ini berkaitan dengan perasaan emosi tertentu. Misalnya, pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan saat menggunakan produk tersebut, atau user merasakan pengalaman yang kurang mengenakan dalam penggunaan aplikasi tersebut atau produk yang Anda buat. Kemudian, saya akan menjelaskan atau memberikan contoh penerapan UI dan UX pada suatu produk. Untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang desain UI dan UX,
saya akan memberikan beberapa contoh produk yang telah menerapkan desain UI dan UX. Salah satu produk yang menggunakan atau menerapkan desain UI dan UX adalah aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang bergerak di bidang jasa transportasi, jasa antar makanan, barang, dan lain-lain. Desain aplikasi ini banyak mendapatkan apresiasi dari para penggunanya. Penasaran bagaimana UI dan UX di aplikasi Gojek? Mari kita simak selengkapnya. Pengaplikasian user interface pada aplikasi Gojek, yaitu desain animasi yang menarik. Konsep desain Gojek yang sangat friendly dan informal, desain tersebut berhasil membuat pengguna merasa lebih dekat dan relate dengan layanan tersedia dalam aplikasi. Misalnya animasi desain seperti pada gambar. Desain tersebut didapat dari realitas hubungan friendzone. Gojek mengadaptasi gambar tersebut dari sebuah pesan notifikasi ketika pengemudi membatalkan pesanan. Kemudian, penggunaan icon. Aplikasi Gojek didesain dengan model icon untuk memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Jika ingin memesan GoRide, pengguna hanya tinggal klik icon motor. Ingin memesan makanan atau minuman, tinggal klik icon sendok garpu. Icon-icon Gojek ini akan jadi lebih mudah dikenali oleh pengguna. Penggunaan icon ini juga membuat pengguna mudah mengenali fitur-fitur dari Gojek. Penggunaan menjadi lebih cepat menyelesaikan kebutuhan. Dengan begitu, pengguna akan lebih puas menggunakan aplikasi Gojek ini. Kemudian, konsistensi desain. Jika diperhatikan, desain tampilan setiap fitur tidak terlalu jauh berbeda. Misalnya layout pada fitur GoRide, GoCar, dan GoSend. Tampilan pemesanan GoCar, GoSend, dan GoRide, tampilan layout ketiga layanan ini hampir sama. Yang membedakan hanyalah ikon motor untuk pemesanan GoRide atau GoSend, dan ikon mobil untuk pemesanan GoCar. Desain yang konsisten membuat pengguna lebih familiar dengan setiap fitur. Pengguna pun jadi lebih mudah dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian penerapan user experience pada aplikasi Gojek. Yang pertama adalah fitur yang tersedia sangat useful. Gojek menyediakan banyak fitur yang menjadi favorit para penggunanya, seperti GoRide atau Gojek Motor, GoCar atau taksi mobil, dan GoFood atau pesan antar makanan. Terbukti Gojek telah diunduh sebanyak 142 juta kali dan memiliki 2 juta mitra pengemudi. Alur penggunaan mudah. Dari segi kenyamanan pengguna, Gojek menampilkan flow fitur yang mudah digunakan secara natural, misalnya yang ditampilkan pada slide ini. Alur pemesanan mudah dilakukan, misalnya pengguna ingin memesan GoRide. Pengguna cukup klik ikon motor, selanjutnya pengguna hanya perlu mengisi lokasi tujuan di kolom pencarian dan lokasi penjemputan. Dan secara otomatis akan muncul hasil rencana perjalanan Anda lengkap dengan biaya pemesanannya. Kemudahan ini membuat pengguna dapat memesan GoRide tanpa effort atau upaya yang berlebih. Terlebih, terdapat fitur tombol dan copy wording di setiap langkahnya untuk menggiring alur pemesanan. Kemudian, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan dari awal, dapat disimpulkan bahwa UI memang merupakan bagian dari UX. Keduanya merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dan dalam pengembangan website atau aplikasi.
Jika desain UX suatu produk sangat baik, tetapi desain UI-nya tidak bagus, kesan pertama pengguna juga tidak bagus. Sama halnya jika desain UI suatu produk bagus, tetapi desain UX-nya tidak bagus, pengguna tidak akan suka menggunakan produk tersebut. Jadi, keduanya harus memiliki desain yang baik hingga produk Anda disukai oleh pengguna secara keseluruhan. Dengan begitu, manfaat produk pun juga dapat dirasakan oleh pengguna. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini tentang menjelaskan apa itu user interface dan apa itu user experience. Sekian dan saya ucapkan terima kasih. Bye.